Assalamualaikum Bu Hasna, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rosin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik Pak Rosin. Alhamdulillah baik ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya izin sama Ibu untuk bertanya beberapa hal nih kepada Ibu. Iya, baik Pak. Oke, untuk kegiatan hari ini saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Kita hari ini yang akan saya gunakan dalam mengamati dan menilai dialog antara coach dan coachee, diantaranya apakah sudah sesuai dengan pencapaian Altirta, terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga nantinya bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Iya, baik. Dan jangan lupa Ibu nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coachingnya, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan progres. Baik Ibu Pak, insya Allah akan siap untuk berlaksana. Oke, siap Ibu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, menurut Ibu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Insya Allah sih ya Pak, untuk proses coaching hari ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Rosin. Baik, untuk selanjutnya secara spesifik saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin secara spesifik nantinya yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Rosin. Baik, kemudian yang terakhir Bu Hasna, baik sebagai penutup pertanyaan saya pada proses hari ini, bagaimana indikator yang Ibu inginkan itu dalam proses coaching hari ini? Iya Pak, kalau indikator yang saya inginkan ya Pak, tentu saja saya tuh menginginkan coachee saya nantinya yang berdiskusi bersama saya pada saat proses coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut Pak Rosin. Oke, baik. Berarti pertanyaan kita sudah selesai, dialog kita sudah selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Nanti Ibu silakan melakukan coaching bersama coachingnya. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rosin Sama-sama, atas Bu waktu Hasna. dan kesempatan. Oke. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Hasna. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana nih Bu kabar murid-murid di kelas Ibu? Biasa Bu, kalau anak-anak di kelas saya itu anaknya aktif-aktif banget. Oh iya, sekarang Bu Siti ini ngajar di kelas 2 ya berarti ya? Iya betul. Oke, ya wajar lah ya Bu, anak-anak aktif banget di dalam kelas. Ada apa nih Bu? Mungkin ada yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Ya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan. Iya, baik Bu. Silahkan, kita akan ngobrol bersama sekarang. Apa nih yang akan Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Begini Bu, saya ini merasa bingung ya untuk di kelas 2 ini. Karena saya mendapatkan itu ada anak yang belum lancar baca dan tulis. Malah ada anak yang belum hafal huruf. Sehingga pembelajaran di kelas saya itu jadi terhambat. Jadi dapat saya simpulkan di kelas Ibu ini, di kelas 2 ya Bu, terdapat anak peserta didik yang belum lancar baca tulisnya dan juga masih ada peserta didik yang belum hafal huruf, sehingga pembelajaran Ibu di dalam kelas itu terhambat. Betul ya Bu ya? Betul. Oh begitu. Jadi peserta didik Ibu banyak yang belum lancar membaca dan baca dan tulis ya. Apakah Ibu sudah mencoba untuk melakukan sesuatu di kelas Ibu? Iya, saya sudah mencoba dengan melatihnya untuk belajar membaca ataupun belajar menulis di sela-sela pembelajaran. Iya. Namun muridnya banyak, jadi saya merasa keteteran gitu, sehingga pembelajaran terasa kurang efektif, sehingga saya kurang menjadi fokus. Berarti sebenarnya Ibu ini sudah melakukan usaha dengan memberikan anak kesempatan untuk melatihnya dengan kegiatan membaca, menulis, tapi dilakukan di sela-sela proses pembelajaran begitu ya Bu Siti.
Tapi kebetulan murid di kelas Bu Siti ini sangat banyak ya, betul ya, sehingga Bu Siti ini merasa keteteran untuk menanggapi anak-anak yang belum bisa baca tulis tersebut ya Bu Siti. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Bu Siti dapatkan? Saya ingin anak-anak saya ini lancar membaca dalam beberapa bulan ini agar pembelajarannya menjadi lebih lancar dan efektif. Oke, baik Bu. Supaya peserta didik Ibu ini lebih cepat membaca dan juga lancar dalam kegiatan menulis, benar begitu ya Bu ya? Kenapa hal tersebut ingin Ibu lakukan? Lebih cepat membaca, lancar membaca dan menulis. Karena supaya pembelajarannya itu agar lebih lancar ya Bu ya? Betul Bu. Apakah ada penyebabnya Bu mungkin terkait anak yang belum bisa lancar membaca dan menulis? Apa ada penyebabnya Bu? Mungkin penyebabnya karena mereka itu selain di sekolah mereka tidak dilatih kembali di rumahnya gitu ya. Jadi hanya pembelajaran itu lebih difokuskan di sekolah, di rumahnya anak-anak itu tidak belajar kembali, tidak ada kalau itu tidak ada kerjasama dari orang tua untuk memberikan pelajaran lagi di sekolah kepada anak-anak mereka. Berdasarkan yang Ibu alami, berarti memang sepertinya bisa berasal dari internal dan juga faktor eksternal ya Bu ya, sehingga menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Oke, kalau dari pengamatan Ibu Siti, bagaimana cara peserta didik agar bisa cepat lancar membaca dan menulis selain kegiatan yang sudah Ibu terapkan di sela-sela pembelajaran? Mungkin saya harus mengajarkan baca dan tulis itu di luar jam pelajaran Bu. Selain itu apakah ada lagi Bu? Karena murid saya cukup banyak, sepertinya saya harus memberikan jadwal per hari untuk siapa saja murid yang akan belajar membaca seperti itu. Berarti rencananya Ibu akan memberikan proses kegiatan belajar membaca di luar jam pelajaran ya, dengan membuat jadwal per hari agar tidak terbebani dengan jumlah yang mungkin banyak ya anak-anak yang belum bisa baca tulis. Jadi kapan Ibu akan melakukannya? Sesegera mungkin ya Bu, mungkin kemungkinan sih minggu depan saya akan melaksanakan hal tersebut. Apakah Ibu ada yang perlu didampingi Bu? Mungkin Ibu perlu pendampingan? Iya, sepertinya saya memerlukan bantuan. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk mengajarkan baca tulis kepada murid saya. Oh iya. Mungkin Ibu memang bisa tolong dengan rekan sejawatnya ya Bu, sesama guru kelas 2 agar Ibu tidak terbebani dengan jumlah murid yang belum bisa lancar baca dan tulis. Kemudian mungkin agar untuk lebih menghemat waktu sehingga nanti peserta didik di kelas Ibu yang belum lancar tulis bisa lebih cepat ya untuk lancarnya dalam waktu yang lebih singkat. Jadi tidak kelamaan dan kasihan ya, karena proses pembelajaran dalam kelas akan terus berjalan. Baiklah Bu, rasanya ini sudah selesai apa yang kita bicarakan. Menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya dapat lancar membaca dan menulis dengan cara mengajarkannya di luar jam pelajaran dengan dibantu dengan rekan sejawat. Ya, baik. Berarti saya rasa obrolan ini sudah cukup ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali kurang lebih mungkin 2 minggu sampai 3 minggu ke depan agar kita bisa berbicara kembali mengenai progres-progres yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan rencana aksi yang sudah Ibu inginkan dilakukan bersama rekan sejawat di kelas 2. Kalau begitu saya akhiri pembicaraan kita hari ini, proses coaching hari ini. Semoga kegiatan rencana aksi Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita rencana aksi Ibu nanti bagaimana dengan rekan sejawat Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam Mbak Rosi. Selamat siang. Selamat siang. Ini setelah melakukan coaching bersama Bu Siti. Alhamdulillah ya Pak, insya Allah sepertinya coach sudah mendapatkan
menemukan solusi atas permasalahan. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi saya sudah memperhatikan nih kurang lebihnya pada saat Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Bu Siti. Iya Pak. Sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu sebagai kegiatan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah ungkapkan. Baik Pak. Oke, yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini pada saat saya proses coaching dengan Ibu Siti selaku coach tadi sudah berjalan dengan baik. Saya rasa saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, lalu saya mengidentifikasi dan juga menanyakan rencana aksi beserta tanggung jawab kepada coach. Sehingga dengan demikian dapat saya simpulkan saya sudah bisa berusaha menggali coach untuk menceritakan hal-hal yang menjadi permasalahan beliau dan juga menemukan solusinya sendiri beserta ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada coach tersebut Pak Rosi. Oke, baik Bu Hasna. Sebagai observer saya izin ya sedikit Bu Hasna memberikan pandangan saya bahwasannya apa yang telah Ibu lakukan sudah sangat berjalan dengan baik dan sudah sesuai tadi dengan alur tirta, dan juga Bu Hasna sudah mencoba untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Siti sehingga Ibu Hasna dapat menemukan alternatif solusi untuk Bu Siti, dan Bu Siti juga sudah menemukan beberapa alternatif solusi yang ditemukan ketika proses coaching dengan Bu Hasna. Dan juga Bu Hasna tadi saya lihat sudah melakukan beberapa hal terkait dengan prinsip coaching tersebut. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Rosi. Pertanyaan selanjutnya Bu Hasna, untuk kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah dilakukan pada terkait pertanyaan Bapak, kompetensi apa yang sekiranya ingin saya kembangkan ya Pak ya berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini. Saya rasa sih ya Pak, setelah saya melakukan proses coaching hari ini dengan Bu Siti, saya memiliki keinginan untuk lebih mengembangkan lagi proses kompetensi kehadiran penuh Pak. Karena memang kompetensi tersebut saya rasa memang perlu dilakukan atau dilatih secara bertahap, secara terus-menerus. Karena memang hadir penuh untuk seseorang ketika pada saat melakukan proses coaching itu memang dibutuhkan kemampuan atau keahlian khusus gitu. Tapi selain itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot agar kedepannya coach dapat melakukan atau misalnya menemukan solusi-solusi atas permasalahannya secara sendiri dengan lebih maksimal lagi Pak Rosi. Baik Bu Hasna, alhamdulillah bagus sekali dalam serangkaian kegiatan yang kita lakukan. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching lagi yang lebih baik. Dan semangat terus untuk Bu Hasna untuk memberikan hal positif kepada orang lain khususnya di lingkungan sekolah Hasna. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya dalam proses hari ini. Kira-kira ada lagi yang Ibu ingin sampaikan terkait coaching? Saya rasa cukup sih ya Pak ya. Saya berterima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak selaku observer terhadap saya sebagai coach dan juga coach saya. Terima kasih atas penilaian dan juga masukan kepada saya. Baik Ibu, sama-sama. Cukup ya Bu. Hari ini kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.